Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya teman-teman semuanya. Bertemu lagi kita di channel saya ya, Jili Farm Gallery. Hari ini kita sedikit mengulas ya tentang berbagai persyaratan ya sebelum kita memulai yang namanya beternak ya teman-teman ya. Jadi sebelum kita memulai yang namanya beternak, teman-teman harus mempelajari dulu ya ilmunya ya, banyak edukasi dulu teman-teman, karena kalau kita tanpa ilmu, tanpa edukasi yang baik, teman-teman dapat menyebabkan yang namanya kerugian ya teman-teman ya, terjadi yang namanya kematian pada hewan-hewan yang kita pelihara. Jadi teman-teman, adapun persyaratannya ya nanti saya bacakan ya di sini teman-teman ya, karena ini berdasarkan pengalaman saya ini. Jadi yang saya tulis ini berdasarkan pengalaman saya yang memang saya lihat langsung ya di kandang ternak saya ya, kenapa terjadi yang namanya kematian untuk ayam yang saya pelihara yang ada di sini. Yang pertama itu teman-teman, persyaratannya usahakan kandang terkena cahaya matahari. Jadi teman-teman, kita kalau punya kandang itu harus terkena ya namanya paparan sinar matahari teman-teman ya, agar kandang kita tetap terjadi yang namanya tetap hangat ya teman-teman ya, jadi tidak lembab, karena virus atau bakteri itu udah tahu lalat ya yang membawa virus tadi atau bakteri suka yang namanya sifat yang lembab ya teman-teman ya. Itu satu. Yang kedua itu usahakan alas kandang kita pasir ya teman-teman, karena yang namanya pasir itu bisa menghangatkan tubuh unggas kita kalau cuaca itu lagi dingin ya teman-teman ya, dan juga bisa menghilangkan teman-teman yang namanya kutu-kutu yang ada di tubuh unggas tersebut. Jadi kutu-kutu itu bisa hilang karena dia mandi di dalam pasir tadi teman-teman. Yang ketiga, kandang dalam keadaan kering. Jadi kembali lagi syarat yang ketiga ini kembali lagi ke syarat yang pertama ya teman-teman ya. Kandang kering tadi ya karena disebabkan cahaya sinar matahari tadi masuk ya ke dalam kandang kita dan tidak terjadi namanya kelembapan di dalam kandang itu sendiri. Yang keempat itu 3 minggu atau sebulan sekali kotoran harus dibersihkan. Jadi teman-teman sebenarnya kalau kandangnya sudah kering, tidak lembab, teman-teman tidak perlu yang namanya membersihkannya setiap hari, karena kandangnya itu alasnya berupa pasir ya teman-teman ya, kecuali teman-teman alasnya berupa semen atau tanah, teman-teman harus lebih sering tuh membersihkannya. Tetapi kalau kandangnya alasnya berupa pasir, teman-teman tidak perlu setiap hari harus membersihkan, cukup 3 minggu atau sebulan sekali teman-teman bisa membersihkannya ya. Tapi itu usahakan secara rutin ya teman-teman ya, lakukan 3 minggu sampai sebulan untuk pembersihan kandang ya teman-teman ya, sebulan sekali atau 3 minggu sekali. Yang kelima itu, kalau teman-teman mempunyai kandang di rumah sudah lama tidak terpakai dan alasnya memang berupa semen ya teman-teman ya, jadi tidak perlu dihancurkan, teman-teman hanya menyiram pasir ke dalam semen tadi atau mengambil satu ember atau satu goni besar ya untuk alas kandang di dalam rumah teman-teman yang tadi beralaskan semen ya. Jadi teman-teman nggak perlu lagi untuk menghancurkan semennya, cukup ambil pasir atau media untuk menjaga kehangatan unggas-unggas yang ada di dalam kandang teman-teman itu sendiri. Yang keenam itu, ini paling penting ya teman-teman ya, jadi gunakan penutup kandang di malam hari berupa tirai atau terpal ya teman-teman ya. Agar apa teman-teman? Agar
cuaca di malam hari yang bersifat dingin, angin malam itu tidak masuk langsung ke dalam kandang kita yang menyebabkan ayam-ayam atau unggas kita jadi terkena flu ya, atau jadi masuk angin ya teman-teman ya, yang menyebabkan penyakit yang berkembang di dalam satu kandang itu sendiri yang dapat menyebar ya ke ayam-ayam lainnya. Jadi teman-teman, ini ada salah satu contoh ya untuk teman-teman kandang yang harus dibersihkan ya, yang wajib dibersihkan ya. Nah, ini lihat ya teman-teman ya videonya ya, sudah saya kasih contoh nih video untuk teman-teman agar teman-teman paham kandang mana yang harus dan akan segera dibersihkan. Ini lihat teman-teman ya. Jadi teman-teman, ini salah satu contoh video ya, yang mana contoh kandang yang harus kita bersihkan ya teman-teman ya, yang menyebabkan virus atau gas amoniak itu menyebar ke seluruh kandang. Jadi teman-teman harus bersihkan segala jenis kotoran ya teman-teman ya, dari kotoran basah sampai yang kering juga. Terus jangan lupa bersihkan juga bulu-bulu yang ada di dalam kandang teman-teman, agar tidak menjadi sarang bagi virus yang menyebar di dalam kandang kita, yang menyebabkan ayam-ayam banyak yang mati. Oke teman-teman, itu tadi salah satu video contoh ya untuk kandang yang harus teman-teman segera bersihkan agar kuman atau virus tadi tidak cepat menyebar ya teman-teman di dalam kandang kesayangan kita. Jadi teman-teman, poinnya kandang itu sebenarnya tidak perlu mewah ya teman-teman ya. Kandang itu boleh berupa kayu atau berupa bambu, terserah teman-teman mau buatnya dari bahan apa aja. Yang terpenting di sini teman-teman harus tetap menjaga kebersihan dan kenyamanan kandang yang ada di dalam rumah kita, agar ternak-ternak kita jauh lebih sehat dan jauh lebih produktif. Mungkin videonya sampai di sini dulu ya teman-teman ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Kalau ada saran atau solusi yang baik ya untuk teman-teman, tambahan-tambahan solusinya atau saran-saran yang baik, teman-teman boleh komentar ya, nanti kita balas satu persatu ya teman-teman ya. Sampai jumpa lagi teman-teman. Salam sukses, salam sehat, selalu dilimpahkan rezeki yang banyak setiap harinya ya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, and subscribe ya teman-teman jika kalian suka dengan konten ini. Terima kasih.